mengikuti kajian. Baik, pada kajian kali ini kita akan membahas tema transformasi digital accounting. Ya, mau bertanya, apakah teman-teman pernah mendengar tentang revolusi 4.0? Jadi anak semua apa? Sedang saya Halo Kak. Kenapa? Baik. Jadi, revolusi industri 4.0 itu merupakan sebuah proses produksi yang dimana proses produksinya itu berjalan dengan menggunakan internet. Jadi semuanya serba digital dan serba praktis. Pekerjaan pun menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Dan salah satu contohnya itu seperti kita berbelanja di mall, tapi pada saat ini sekarang kita tidak perlu lagi untuk berjalan ke mall. Kita bisa menggunakan Shopee, Lazada, jadi kita tuh bisa berbelanja lewat internet. Nanti barangnya bakalan datang dan kita bayar di tempat, seperti itu. Salah satu contohnya juga itu seperti tol, yang dulunya itu tolnya kan ada orang yang bantu kita untuk melakukan transaksi, tapi sekarang itu sudah digital nih, tidak perlu lagi orang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan ini berdampak baik bagi negeri? Karena kan dia itu memudahkan dia memudahkan, dia juga banyak hal-hal yang dia bantu untuk negeri. Terus, tapi di satu sisi juga dia itu seperti menggantikan pekerjaan orang-orang. Terus, apa hubungannya dengan profesi akuntansi? Nah, nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu, saya ucapkan selamat datang kepada Kakanda Muhammad Fatur Rahman sebagai pemateri atau narasumber kita pada hari ini. Sore, Kak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana, Ibu moderator? Udah dimulai kita. Brewi, saya minta maaf agak telat sedikit soalnya baru nggak ternyata 15.45 ya. Soalnya aku cek di sini baru jam 3. Soalnya beda 1 jam. Halo, Ibu moderator. Halo? Ya, sudah mulai apa namanya? Share screen atau gimana? Iya, sudah boleh, Kak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa diskusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya angkatan 16 di HMJA, di STM angkatan 2013. Sini ada senior saya juga, Kak Ical, Kak Rengga, Kak Kasim. Halo Kak Fatur. Apa kabar ya? Halo Kak Fatur. Jadi saya
Saya jadi segar ini ada saudaraku nih. Ada guru-guruku. Jadi kita konteksnya lebih interaktif aja sih. Lebih lebih apa? Lebih dua arah. Kita konteksnya bukan saya bawa materi, jadi lebih kita discuss aja. Gimana sih perkembangan zaman saat ini, lebih khususnya di dunia kerja, gimana sih implementasi teknologi di dunia kerja, terkhususnya kita sebagai akuntan, yang teman-teman nanti semua kan orientasinya kalau misalnya mau bekerja, basicnya sebagai akuntan. Monisa, apakah share screen saya sudah terlihat? Loading, Kak. Ya, Loading ya? terlihat, Kak. Sudah terlihat ya? Sudah Sudah terlihat. terlihat, Kak. Oke. Nah, tema yang kita bahas hari ini ialah accounting in digital transformation. Apa sih transformasi digital di akuntansi? Ntar kita sharing bagaimana sih penerapan teknologi terhadap profesi akuntansi. Yang nanti saya izin share juga bagaimana apa sih yang saya kerjakan sebagai akuntan juga di salah satu perusahaan ya. Nah, ini sedikit perkenalan. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. STM seperti yang saya bilang tadi 2013, 2017. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa. Sama kayak teman-teman. Sebagai mahasiswa master degree accounting di Universitas Trisakti. Untuk profesional karir saya itu saya masuk di grup BCA PT BCA Finance itu melalui jalur manajemen train, Professional Development Program PDP batch 23 di tahun 2018. Jadi saya lulus tahun 2017 akhir, 2017 akhir bulan 11. Saya masuk itu di bulan 3 kalau nggak salah, 2018. Nah, di manajemen train ini saya belajar selama 10 bulan. Jadi ketika saya diterima saya tidak langsung kerja. Jadi saya belajar mengenai the whole seluruh bisnis proses di perusahaan itu, mulai dari hulu ke hilir. Nah, pada saat pendidikan itu saya belajar proses bisnis perusahaan dari marketingnya, dari kebetulan ini industri keuangan, dari bagaimana menangani piutang, bagaimana memasarkan. Jadi saya belajar. Jadi dalam 10 bulan itu kita ada empat ujian, jadi semacam kayak skripsi. Jadi kita diuji, presentasiin apa hasil OJT kita. Jadi kita on job training juga, kita observe ke masing-masing divisi, mulai dari core function hingga ke super function di perusahaan tersebut. Nah, kita diuji oleh 4 orang, itu minimal dari deputi direktur yang uji. Dan setelah 10 bulan, jadi di angkatan saya itu ada 16 orang, sedikit sharing. Ada 16 orang dari seluruh Indonesia sih. Kebetulan saya perwakilan dari Makassar waktu itu. Jadi kita training 10 bulan. Setelah lulus itu kita di ranking dari ranking 1 sampai ranking terakhir. Nah, kita ada proses cutting juga dari teman-teman yang enggak memenuhi standarisasi nilai itu dipulangkan gitu. Kebetulan alhamdulillah saya lulus sampai akhir. Setelah lulus saya ditempatkan di divisi Leasing and Special Financing Staff di 2019. Nah, di Leasing Special Financing Staff ini kebetulan itu ada produk baru waktu itu. Nah, kebetulan saya ditugaskan untuk mempresentasikan produk tersebut ke debitur. Jadi saya ke beberapa cabang di Indonesia, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa Timur, ke Sulawesi juga, ke Parepare sempat untuk presentasiin produk itu. Nah, 2020 kemarin pas pandemi saya ditarik ke accounting di bagian pajak.
staf pajak. Nah, 2021 awal tahun kemarin diangkat lagi jadi tax specialist professor. Itulah riwayat singkat. Masih sedikit karirnya, masih baru. Saya baru 3 tahun ya kayaknya setelah lulus tuh. Nah, karena ini konteksnya interaktif, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau misalnya mungkin saya agak cepat menjelasinnya, boleh langsung disanggah aja, ya. Iya, Kak. Oke. Nah, pertama saya mau coba jelasin dulu perubahan zaman dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, pada 150.000 tahun lalu itu manusia itu konteksnya profesinya itu sebagai berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi nomaden. Mereka tuh berburu ke hutan, cari hewan buruan, nyari makanan yang bisa dimakan. Itu bertahan selama 150.000 tahun lebih proses tersebut. Hingga pada suatu saat hewan buruan itu makin sedikit dan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan itu makin sedikit. Akhirnya muncullah pemikiran dari beberapa manusia di zaman itu. Mereka mengamati proses hewan, tumbuhan. Nah, disitulah mulailah muncul industri 0.0, di mana manusia tersebut mulai industrialisasi dengan cara bertani dan beternak. Nah, karena pada tahun ini, di era ini, manusia udah mulai mengenal namanya ilmu pengetahuan, otomatis dong bertani pakai ilmu pengetahuan dan juga beternak juga pakai ilmu pengetahuan. Nah, terjadi adanya shifting skill dari manusia di era itu. Dari berburu, skill set yang dibutuhkan ialah pasti tenaga yang kuat lari, kuat bertarung dengan hewan buas. Pasti skill set itu yang dibutuhkan. Nah, ketika mulai shifting ke industri 0.0, skill set itu mulai nggak dibutuhkan lagi. Udah nggak relevan lagi di zaman itu. Dan tool set juga yang dibutuhkan di zaman itu, misal seperti panah, pisau dan lain sebagainya, itu udah tidak dibutuhkan lagi. Terjadi shifting skill set dan tool set di antara kedua era itu. Nah, otomatis skill set yang harus dikuasai orang-orang untuk survive di zaman industri 0.0 itu ialah skill apa? Bercocok tanam, tentunya. Skill set bercocok tanam tentunya. Jadi mereka mengamati, mempunyai skill bercocok tanam, menilai tanaman mana aja yang subur. Apalagi bagaimana mengembangbiakan ternak. Pasti ada sistem proses, sistem function kan, sistem skill kan. Ada shifting skill kan antara dua era itu. Nah, pada industri 0.1, di industri 0.0, karena manusia udah pada saat itu makanan mulai melimpah, hewan ternak udah melimpah, maka terjadilah kolonialisasi di berbagai daerah. Jadi manusia mulai berpindah mencari tanah-tanah yang subur lainnya. Nah, pada saat itu karena industri pertanian berkembang, melimpah, ternak juga melimpah, maka harganya kan semakin murah tentunya. Karena bahkan bisa sampai di bawah dari biaya produksi. Nah, pada tahun 1776 dimulai awal industri
1.0. Awal mulanya itu ialah ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, poin yang saya ingin sampaikan di sini, ketika perubahan zaman ini, hasil kerja itu 50 kali lebih banyak. Seperti ketika zaman berburu, move ke industri 0.0, itu otomatis effort yang dibutuhkan untuk menghasilkan makanan dalam hal bertani dan berternak itu lebih sedikit dibanding ketika berburu, tentunya. Dan hasilnya lebih banyak didapatkan ketika berburu. Nah, ketika industri ketika mesin uap ditemukan, mulailah industrialisasi terjadi. Bahan pangan melimpah, ternak melimpah, harganya jatuh, dan kesejahteraan para petani dan peternak pada saat itu menurun. Mulailah mereka berpikir untuk bekerja sebagai masinis, sebagai berlayar, karena sudah ditemukan mesin uap pada waktu itu. Nah, terjadi lagi shifting proses. Jadi dari profesi bertani dan berternak menjadi para pekerja pabrik waktu itu. Hasil yang didapatkan dari ditemukannya industri itu, hasilnya 50 kali lebih banyak, dan tenaga kerja yang dibutuhkan itu makin sedikit, berkurang hingga 90%. Nah, seiring berkembang zaman lagi, ini bertahan 100 tahun lebih. Seiring berkembang zaman lagi di industri 2.0, ditemukan lagi yang namanya listrik, seperti yang kita lihat saat ini. Nah, ini makin gencar lagi industrialisasi. Produksi makin masif, biaya produksi makin sedikit, maka mulailah berubah lagi industri dari yang menggunakan mesin uap yang masih dinilai kurang efisien ketika ditemukannya listrik, itu para pekerja pabrik mulai melirik lagi menggunakan listrik. Nah, di era ini juga ini udah mulai perkembangan informasi itu udah mulai berkembang. Para manusia waktu itu udah mulai aware terhadap pendidikan yang pada zaman dahulu itu pendidikan itu hanya didapatkan oleh bangsawan, orang-orang kaya di zaman tersebut. Nah, kita melangkah lagi ke industri 3.0, ditemukannya komputer dan internet. Komputer ditemukan di tahun 1969 ya, oleh Bell Labs. Komputer ditemukan oleh Bell Labs di tahun 1954. Nah, dan internet ditemukan di 1969. Di sini mulailah adanya otomasi, komputerisasi di industri. Nah, para pekerja-pekerja pabrik yang masih digunakan tenaganya untuk mengerjakan proses produksi di pabrik-pabrik mulai tergantikan oleh otomasi komputer di zaman itu. Nah, pada zaman itu orang-orang juga pada takut juga pekerjaan-pekerjaannya tergantikan oleh komputer dan internet. Perkembangan internet makin berkembang jauh. Di tahun 90 itu pengguna internet di dunia itu masih 2,6 juta. Nah, di 2016 pengguna internet, ada yang tahu berapa? Itu sudah mencapai 3,4 miliar manusia di dunia yang menggunakan internet. Itu. Jadi era ini bertahan sekitar 25 tahun lebih lamanya. Jadi kita lihat dari 150.000 tahun, dari 100 tahun, 25 tahun, ini perubahannya itu makin cepat. Kita lihat. Perubahannya makin cepat. Nah, setelah ditemukannya komputer yang dulu tuh masih dalam bentuk transistor digital komputer yang bertahan selama 25 tahun itu,
kita kembali lagi ke menuju lagi ke industri 4.0 pasca mobile, PC digital. Jadi sekarang dulu itu komputer masih gede, masih mobilitasnya masih susah gitu. Nah, sekarang yang kita rasakan ini sekarang dengan adanya smartphone yang kita merasakan banyak perubahan kan. Ketika kita mau pesan Gojek, mau pesan makanan itu it's very simple. Dan kita ini masuk di era transisi di antara industri 4.0 menuju ke industri 5.0. Seperti yang kita ketahui saat ini sudah mulai banyak diterapkan di industri otomasi, artificial intelligence, machine learning, deep learning itu udah mulai diterapkan di bermacam-macam industri. Dan kita lihat banyak juga disrupsi terjadi seperti yang kita lihat kan, yang sudah jelas-jelas di industri transportasi ketika Gojek, ntar kita bahas lebih dalam lagi, ketika Gojek muncul ke permukaan di Indonesia, banyak yang protes. At the end, yang protes itu menjadi bagian dari Gojek juga. Bluebird sekarang udah menjadi bagian dari Gojek. Jadi kolaborasi. Jadi punya tapi yang terjadi ialah dari fungsinya itu masih tetap ada, tapi caranya yang berbeda. Seperti kita lihat transportasi itu masih ada sekarang, orang masih menggunakan transportasi, tapi medianya yang beda. Yang dulu orang harus telepon atau misalnya mau ojek harus ke pangkalan ojek, sekarang it's very simple, just on your hand. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya atau misalnya mau diskusi. Saya Kak. Oke. Namanya siapa? Heri ya? Ya. Terus saya minum dulu ya. Gimana Heri? Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Heri Wijaya dari Prodi Akuntansi. Oke. Pertanyaan saya yaitu Apa? bagaimana sih bisa terjadi sehingga terbentuk industri 5.0? Oke. Kemudian apa bedanya industri 4.0 dan 5.0? Oke. Dan apakah era saat ini sudah digunakan industri 5.0? Terima kasih Kak. Oke. Pertama, kenapa kita bisa shifting ke industri 5.0? Pertama itu karena kecepatan internet yang memungkinkan. Kedua, munculnya, nanti kita bahas lagi lebih dalam, maksudnya ada artificial intelligence. Artificial itu terbagi lagi sub-sub, ada mesin. Bagian dari artificial intelligence itu ada namanya machine learning. Machine learning itu berbagai macam lagi. Dan yang saat ini yang mungkin cikal bakal dari industri 5.0 itu ialah deep learning, di mana itu kecerdasannya itu udah menyerupai manusia. Jadi ada duplikasi sistem saraf manusia diimplementasikan ke robot. Nah, untuk perbedaannya sendiri ya, kalau saat ini udah diterapkan machine learning itu. Kalau misalnya mau contoh, misal teman-teman lagi jadi gini. Pada saat zaman komputer itu masih satu arah. Jadi apa yang kita perintahkan komputer itu sesuai perintah dari manusia. Nah, nanti mesin itu udah cerdas seperti yang kita lihat sekarang. Misal kita salah ketik nih di Google, pernah kan coba salah ketik nge-search apa gitu, salah ketik, ada tulisan dari Google, apakah kamu yang kamu cari ini? Pernah kan ya, Heri? Iya, pernah. Berarti Google cerdas dong, bisa membaca apa yang kamu maksud. Oh, jadi gitu ya Kak?
Iya. Terus kalau misalnya kita mau contoh lagi, semua kan pasti punya akun e-commerce, misal kayak Lazada, Shopee, dan lain sebagainya kan. Itu data kita udah profiling kita itu udah masuk ke database mereka. Misal Harry umur sekian, pekerjaan sekian, itu udah ada di mereka. Karena kita ngisi data kan. Ya kan? Kalau isi download aplikasi ada tuh agreement dulu. Terima itu kan agreement buat data kita bisa diakses oleh mereka. Coba aja baca-baca pelan-pelan tuh apa tuh. Ya pernah nggak? Iya, Kak. Ya, Pernah kan ya? pernah Kak. Nah, mereka tuh punya profiling kita. Si Harry ini pekerjaannya sekian, aktivitasnya gini. Bagusnya ditawarin produk apa sih? Pernah nggak coba-coba nge-search di Google, cari baju, cari apa gitu? Tiba-tiba di Instagram juga muncul. Pernah nggak? Pernah kayak gitu? Halo? Itu Pernah, Kak. pernah ya? Atau Iya, misal Iya, nih di Kak. Instagram nih, di Instagram tiba-tiba ada rekomendasi produk-produk apa tanpa sebelumnya kita pernah nge-search tapi tuh kayaknya sama nih sama sesuai dengan profil yang kita ditawarin. Itu masih Oh, learning. kayak iklan begitu ya Kak. Ya kayak iklan begitu. Dia kan masarin udah tahu tuh profilnya Harry. Harry kerjanya di mana, penghasilannya berapa. Jadi disesuaikan dengan profilnya si Harry. Jadi lebih tepat pemasarannya. Itu namanya digital marketing. Digital marketing menggunakan machine learning juga, processing data. Gitu. Udah terjawab, Harry? Iya Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau diskusi? Sebagai contoh lagi kalau misalnya, oh iya nanti kita bahas di belakang. Oh, nih, next slide itu what is 4.0 industry? Ya, ini yang seperti udah saya jelaskan tadi sih. Ada namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ada machine learning. Machine learning ini bagian dari artificial intelligence, machine learning. Ada juga deep learning. Deep learning itu generasi selanjutnya dari machine learning. Deep learning dapat melakukan prediksi sepenuhnya bebas dari campur tangan manusia. Gak ada intervensi lagi dari manusia. We don't not human anymore. Machine learning ini kalau contoh mudahnya lah ya, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kalau misalnya mau olah data SPSS itu part of machine learning sih. Tapi masih belum cukup cerdas sih. Soalnya kan kita yang memerintahkan, terus kita juga yang masih menganalisa berdasarkan output dari machine learning itu. Nah, kalau misalnya dia udah cerdas, kita nggak perlu menganalisa lagi. Udah ngejelasin apa yang kita maksud. Atau mungkin kita bisa Pertanyaan Kak mau bertanya. oh ya, boleh. Sah. Katanya bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak di era digital Kak? Pemungutan pajak, lebih ke pajak ya. Jadi pajak itu udah bisa akses data kita, data perbankan. Kalau misalnya siapa namanya Eka Mustika ya, Eka Mustika punya banyak duit bisa kedetek. Itu bagian Bukan dari sah data. tanya itu. Apa yang membayar? Dari dulu kita masih ngisi SPT online kan, di kampus masih ini nggak sih kita diajarin SPT online? Lupa kayaknya dulu deh. Pernah deh. SPT online kan? Sekarang SPT udah ini, udah lewat web. Muka bertanya nih Kak. Tadi Oke, nggak tahu boleh. siapa. Nggak tahu siapa itu. Kenalkan, saya Eka Mustika, juga salah satu pengurus di HMJA. Halo adik-adik teman-teman. Halo. Kak, Halo.
Kak. Halo Kak. Eh, kan tadi kita membahas tentang revolusi industri, di mana revolusi industri itu mempermudah segala aktivitas manusia, Betul. digantikan ini tenaga kerjanya dengan tenaga teknologi mesin, jadi lebih efisien, murah, dan waktunya juga lebih singkat lah. Yes. Nah, terus bagaimana sih ini dampak dari revolusi industri terhadap profesi akuntansi? Oh, itu kan poin yang kita mau bahas. Oh itu, iya. Terus kan kita tahu sekarang itu segala sesuatu itu diganti mesin. Misalkan dalam akuntansi itu kita tuh ada proses menginput input data, mencatat, menganalisis sampai jadi output laporan keuangan. Yes, Nah, betul. untuk di industri itu sudah otomatis prosesnya, bahkan tinggal scan, memproses langsung jadi laporan keuangan. Nah, terus bagaimana nih Kak? Bagaimana kita harus mempersiapkan untuk bagaimana kita sebagai manusia, apalagi kan orientasinya kita jadi profesi akuntansi. Bagaimana kita siapkan diri kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, Kak? Saya kembalikan. Ini sebenarnya poin di belakang di slide selanjutnya yang kita bakal bahas. Oh. Mungkin bentar ya kita bahas lagi ya. Kita bertapa dulu mulai dari secara umum dulu. Jadi pokoknya kita harus adaptif sih dengan perubahan zaman sih. Karena kalau misalnya kita nggak adaptif, kita bakal bisa punah. Kita bakal bisa tergantikan oleh mesin. Karena mesin can do better than human. Presisinya tuh lebih tinggi. Kalau manusia, kalau misalnya kita nih lagi input, lagi ngantuk, bisa salah kan? Ya enggak? Lagi ngantuk, kalau lagi galau lah, lagi bad mood lah, habis putus kan sama pacarnya kan, lagi malas-malas kerja, input transaksi A B C D D, lagi galau, lagi bad mood, bisa salah. Mesin bisa salah nggak? Tergantung apa pemrosesan dari mesinnya. Terus kalau dari segi efisien, mesin lebih efisien nggak daripada manusia? Kalau dari hal input, kalau menurut Eka Mustika? Iya sih lebih efisien kalau kan sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi yang muncul, bisa kayak banyak lah aplikasi yang untuk membuat laporan keuangan secara instan, tinggal input langsung jadi laporan keuangan. Kan sekarang banyak iklan aplikasi, jadi kita tidak perlu buka pencatatan secara manual, langsung input di HP jadi laporan keuangan. Ya, jadi kan akan mengancam juga peran-peran dari seorang akuntan. Gitu. Kalau kita lihat tadi kan dari awalnya bertani, jadi pekerja pabrik, jadi otomasi, komputerisasi, tapi tetap masih aja masih ada juga pekerjaan sampai sekarang. Cuman demand-nya udah berkurang. Seperti sekarang petani mungkin udah berkurang, pekerja pabrik udah berkurang, tapi bakal muncul lagi profesi-profesi baru. Udah mulai, misal kayak ini apa namanya, data scientist itu sangat dibutuhkan sih, sangat dibutuhkan oleh corporate sih. Dan itu karena untuk Indonesia ya, untuk Indonesia saya pernah ikut coba seminarnya juga sih dari kementerian itu, dari mana ya, dari Singapura kalau nggak salah. Indonesia itu masih belum ada kalau nggak salah, nggak tahu ya kalau udah ada di UI. Belum ada jurusan yang khusus untuk data scientist. Karena hukum ekonomi kan, ketika permintaannya tinggi, penawarannya permintaan tinggi, supply-nya dikit, apa akibatnya? Permintaannya tinggi nih, supply-nya sedikit. Maka harganya naik. Jadi data scientist dia digaji tinggi. Kebetulan saya kan bagian marketing juga kan. Saya sedikit sharing juga sih. Kebetulan saya beberapa lihat juga beberapa itu untuk developer aplikasi itu mereka
di outsource kan ke vendor kan. Nah, untuk biaya gaji-gaji untuk budget yang buat hire mereka itu ratusan juta. Ini fakta ya. Sekitar ratusan juta. Kak Tabe, bagaimana tadi dengan pertanyaannya Yudhistira? Yang mana tuh? Sorry. Pajak untuk pinjaman online. Pinjaman online, fintech. Gimana fintech? Sorry. Halo? Pertanyaannya Kak, Ya. bagaimana pelaksanaan pajak untuk pinjaman online? Bagaimana pelaksanaan pajak untuk pinjaman online? Oh, pemeriksaan pajak untuk peminjaman online. Oke. Oh, fintech itu ada yang legal juga ya, ada yang ilegal. Yang ilegal itu yang tidak terdaftar di OJK. Nah, pemeriksaan pajak kalau misalnya udah terdaftar pasti udah bisa kedetek. Karena mereka udah punya PWP. Mereka harus lapor berapa pendapatannya sebulan, berapa pendapatannya sebulan, mereka harus lapor SPT. Jadi kedetek. Nah, itu fintech itu bagian dari perkembangan zaman juga sih. Sekarang udah kalau misalnya kita mau pinjam ke bank dulu, harus prosesnya lama kan? Harus kasih data ini, data itu, ya kan? Ya enggak? Ada yang pernah pinjam ke bank nggak? Nggak pernah ya? Punya utang semua ya. Sekarang itu 5 menit, 10 menit udah cair. Tinggal masukin KTP, foto, konfirmasi, udah cair. Itu salah satu bagian dari perkembangan zaman juga. Dan one day udah bakal bertransformasi kayak arah itu sih. Beberapa perbankan yang saya lihat sih udah mulai meluncurkan bank-bank digital. Dan bank digital itu ada yang ini enggak sih, main-main sering pantau-pantau pasar modal. Ada yang pernah sering pantau-pantau pasar modal? Oh, saya baca pertanyaan dulu ya. Kak, ada pertanyaan lagi. Oh iya, boleh. Dari Fedrian, angkatan 2020. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Kak Fatur? Banyak orang kaya di Indonesia yang menggemplang pajak. Uangnya dipindahkan ke luar negeri, artinya menghindari kewajiban sebagai warga negara. Tapi dari pemerintah, Kenapa? dan bagi yang merasa keberatan dalam pajak yang potongannya cukup besar di Indonesia, apakah itu diganti opsi pajak menjadi zakat? Berpikir daripada pilih bayar pajak lebih pilih penggantinya zakat yang nominalnya lebih kecil. Oke. Beberapa perusahaan itu masuk ke ini sih, namanya tax avoidance. Jadi beberapa perusahaan itu bikin holding kan, dia bikin cabang di perusahaan di luar. Terkhususnya itu mereka di negara-negara tax haven country, di Singapura, bikin holding di sana. Nah, bagaimana Dirjen Pajak untuk memitigasi resiko itu? Nah, setiap perusahaan yang punya satu holding itu harus diwajibkan untuk melaporkan namanya transfer pricing. Ada pernah dengar nggak transfer pricing? Jadi harus dilaporkan transfer pricing dokumen. Ada pernah dengar nggak? Kalau ada boleh sharing dong. Halo? Nah, jadi setiap perusahaan itu yang punya holding itu harus melaporkan transfer pricing dokumen. Jadi harga transaksinya itu harus wajar. Harga transaksinya itu harus wajar.
Itu nanti diambil average dari beberapa perusahaan di dunia. Misal nih, contoh apa ya? Unilever kan tuh multinational company kan, punya cabang di seluruh dunia kan. Pasti ada transaksi antara cabang di Indonesia dan eh, cabang di luar negeri kan. Oke, siap. Sorry ya, bentar. Jadi poinnya tuh untuk mitigasi hal itu, setiap perusahaan-perusahaan yang mempunyai holding di negara lain itu, terkhususnya di negara tax haven country itu diwajibkan untuk melampirkan transfer pricing dokumen. Itu untuk mendetek apakah nilai transaksi antar cabang, antara perusahaan itu yang mempunyai hubungan istimewa itu wajar. Jadi mereka menggunakan prinsip kewajaran. Gitu. Dijawab kali, kita ke next slide aja ya. Enggak mau. Teman-teman yang lain, kan banyak ini pertanyaan tentang pajak. Bagaimana kalau kita bertanya saja di akhir video? Ya, di akhir video aja. Kita fokus ke ini dulu. Nanti bisalah kita diskusi untuk pajak. Bisa banget. Nah, di sini ada contoh penerapan itu deep learning yang udah menduplikasi. Bisa ada, kalau misalnya mau coba nonton, bisa coba di scan aja. Habis itu kita diskusi. Coba di scan aja nih QR-nya. Ntar kita diskusi. Saya mau ada apa? Ada feedback dari teman-teman ya. Teman-teman mengenai tanggapan dari ini sebuah fitur sih, aplikasi yang diluncurkan oleh Google sih. Coba di scan, saya minta salah satu lah untuk kasih feedback apa yang digambarkan video ini. Coba ya. Coba ditonton dulu ya. Gak usah sampai habis. Intinya tahu poinnya aja.
Udah ada yang nonton? Ada yang sudah nonton? Ada yang sudah nonton? Malas nonton ya? Tapi ini kayaknya ada sedikit kendala mungkin. Gak bisa ke scan? Gak bisa ya? Iya, jadi mungkin ada mungkin yang sudah dapat linknya bisa share screen. Kakak ada linknya saja yang bisa langsung diklik begitu. Oh, Untuk oke. soalnya Nggak ada sih, saya nggak bisa terkendala buat sih. rendernya. Atau kita nonton yang lain aja ya. Ini ada sedikit video juga sih. Oke, boleh. Hmm, Oh, tunggu. Share screen dulu. Kita nonton bareng. Nobar. Cepet Ya, kok. langsung nobar aja kakak. Nih, kelihatan nggak? Iya, Kak. Kelihatan ya? Coba kita nonton. Iya, Kak. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ5.0の社会です。おはよう。ご飯何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？待って、行ってきます。いってらっしゃい。National Agriculture. Nih, coba kita lihat ya, Indomaret. Oke. Langsung kecatat. Accounting Cloud. 先輩。あ、お前も乗るとこ。Minta tuh masuk ya. 未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもない。 Oke. Itulah gambaran. Jadi Jepang udah apa ya, bahasa mendeklarasikan lah untuk generasi. Tunggu, saya stop screen dulu ya. Wait. Nah, itu tadi sedikit cuplikan sih mengenai apa namanya penerapan rekombinasi manusia dengan mesin. Video dari Jepang tuh. Bagaimana pendapat teman-teman? One day bakal ke situ sih. Seperti kita lihat kan sekarang udah ada Tesla kan? Atau ada yang punya Tesla di sini? Ada Tesla kan? Nah, Tesla kan itu automation driver kan? Jadi kita nggak perlu driver lagi. Itu udah otomasi. Dan menurut informasi yang pernah saya baca ya, itu tingkat akurasi keamanannya itu tinggi. Karena mereka pakai sensor kan semua. Jadi tingkat akurasi keamanannya itu tinggi Tesla tuh. Jadi kemungkinan untuk crash itu kecil dibanding manusia. Manusia kan kalau misalnya apa namanya? Misalnya mengemudi lagi ngantuk, lagi galau, bisa kurang konsentrasinya kan. Nah, kalau misalnya Tesla udah membuming nih di Indonesia, di Eropa atau di Amerika mungkin udah ya. Kita masih pakai driver nggak sih? Driver masih kepake nggak? One day kita berandai-andai di masa depan. Kalau misalnya kita udah menerapkan infrastruktur di Indonesia udah mumpuni lah untuk automation driver ya. Kita masih butuh driver enggak? Atau driver bakal jadi salah satu profesi yang bakal terdisrupsi juga.
Ya enggak? Ya, kembali ke pembahasan yang tadi ya. Oh, jadi tadi tuh yang di scan itu ini apa namanya? Tunggu saya scan dulu ya. Jadi ini penerapan AI, artificial intelligence. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ada waktu ntar nonton, kalau misalnya kita mau nelpon customer service atau misalnya mau reserve di hotel atau lain sebagainya kan, atau misal ya terkhususnya customer service, biasa kan kita berbicara dengan siapa? Dengan manusia kan? Ya kan? Ini nanti diganti jadi robot. Jadi setiap pertanyaan kita tuh bisa terbalaskan oleh robot secara otomatis. Jadi dia bisa detect, udah punya kecerdasan. Makanya seperti yang saya bilang, dia menerapkan apa namanya, artificial network neutron kalau nggak salah. Itulah one day kalau menurut saya sih one day it will happen sih, kalau misalnya infrastruktur di negara kita udah mumpuni, Tesla bakal, kalau di jalan tol sih udah bisa sih sebenarnya sih. Soalnya kalau misalnya di jalan ini masih mungkin di jalan umum mungkin masih ada kendala. Jadi one day bakal pesan Grab, misal pesan Grab track, yang datang itu bukan driver tapi mobilnya sendiri. Tinggal you input mau kemana, itu akan otomatis mengantarkan teman-teman ke lokasi tujuan. One day. Nah, sekarang kita melangkah ke business disruption. Apa sih disruption itu? Ada yang bisa bantu jelasin nggak, teman-teman? Apa sih disruption? Seperti kita lihat kan, Gojek awal muncul itu tahun berapa ya? 2000-an ke atas ya, 2005 ke atas. Itu mendisrupsi perusahaan yang besar, udah besar banget, Bluebird. Perusahaan baru mendisrupsi perusahaan besar. Apple, yang seperti teman-teman gunakan kan, mendisrupsi perusahaan yang sangat besar dan sangat apa ya, sangat top lah di eranya, Nokia. Sekarang masih ada nggak sih teman-teman pakai Nokia? Udah nggak kan? Udah pakai Apple semua, Apple 13. Inilah era disrupsi. Jadi disrupsi itu tidak terhadap pekerjaan aja. Perusahaan yang mungkin too big to fail itu bisa jadi juga jatuh. Disrupsi itu nggak hanya mendisrupsi manusia. Bisnis proses pun terdisrupsi. Organisasi terdisrupsi. Kalau misalnya organisasinya nggak mau adaptif dengan kondisi. Kelas Bluebird loh, Nokia loh. Kalau misalnya di fotografi kita kenal Kodak kan, Kodak terdisrupsi juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih perusahaan? Kita berbicara perusahaan dulu ya, secara global. Biar Kak, halo, ya? Kita berbicara perusahaan aja bisa terdisrupsi. Perusahaannya Bluebird itu berapa armadanya itu bisa terdisrupsi oleh Gojek. Karena yang ngeri. halo, terdisrupsi memiliki armada yang banyak. Bluebird pun bisa terdisrupsi. Nokia yang top, pokoknya semua orang dah punya Nokia deh waktu itu, waktu zaman SMP SMA kali ya, saya SMP semua. Itu semua orang udah pakai Nokia dan kita udah kagum tuh, wish teknologinya nih bagus nih, but at the end destructive. Kenapa? Karena perusahaan udah nyaman, udah PW dengan apa yang mereka punya, aset yang mereka punya, nama baik yang brand yang mereka punya,
Jadi udah zona nyaman lah, nggak melihat. Jadi nggak melihat ke kiri ke kanan. Jadi kayak pakai kacamata kuda terus saja. Ternyata perusahaan-perusahaan lain lebih apa? Lebih 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 memberikan teknologi yang lebih high tech lagi dibanding Nokia. Ini ya, Nokia tumbang dari si raja pasar handphone. Next slide. Nih, kita lihat nih, Gojek. Kita kembali lagi ke Gojek. Soalnya ini aplikasi kebanggaan kita, Indonesia. Karya anak bangsa, PT Karya Anak Bangsa. PT-nya. Gojek. Sekarang udah merger dengan Tokopedia. Jadi Goto. Di sana udah mau listing juga sih. Yang baru listing Bukalapak. Kita tunggu aja kapan listingnya ya. Nah, kita lihat valuasi. Valuasi dari Gojek itu 142 triliun. Garuda yang sudah berdiri sejak tahun berapa ya? Udah lama ya. Udah lama banget ya Garuda. Valuasinya itu hanya 11,7 triliun. Kalau misalnya mau lihat beritanya nih, scan aja ya untuk referensinya ya. Coba scan aja. Nah, Gojek yang nggak punya satupun kendaraan motor, mobil, itu kenapa sih bisa valuasinya tuh melebihi jauh, bahkan bisa 10 kali lipat nih, jauh bahkan melebihi Garuda yang mempunyai 147 pesawat. Ada yang bisa kasih saya ini nggak tanggapan? Kita interaktif aja ya, kita konteksnya diskusi aja. Jadi benar nggak? Halo? Iya, Kak. Bagaimana tadi? Nih, Gojek kan udah punya motor kan? Motornya orang semua kan? Motornya si drivernya, mitranya kan? Nah, Garuda ini punya 147 pesawat loh. Tapi valuasi tuh nilai dari perusahaan itu, kalau misalnya kita mau nilai perusahaan itu nilainya cuma 11,7 triliun. Sedangkan Gojek yang baru berdiri dan tidak punya motor itu nilainya 142 triliun loh. Itu kenapa tuh? Udah tahu, Kak. Ya, kalau mau bertanya langsung aja ya. Soalnya saya nggak buka-buka ini chat. Bisa langsung nyalain mic aja ya. Gimana tuh teman-teman? Apa kira-kira yang value-nya? Di sini ada pertanyaan juga. Apakah intangible asset lebih berharga daripada apakah intangible asset lebih berharga daripada tangible asset? Saat ini ya. Kalau kita dulu kan asetnya gede nih. Pasti nilainya gede. Tapi Gojek aset berwujudnya tuh dikit, tapi nilainya gede. Kenapa? Kenapa guys? Ada yang bisa kasih pendapat ya? Apa itu, Kak? Ini kenapa Gojek valuasinya lebih besar daripada Garuda? Sementara Gojek ini nggak punya perusahaan transportasi, tapi nggak punya kendaraan armada. Sementara Garuda punya 147 pesawat, itu valuasinya cuma 11,7 triliun. Apa kira-kira kenapa? Ayo. Coba bebas beropini aja. Kita saling tukar pendapat aja. Jadi kita diskusi aja. Menurut teman-teman apa kira-kira penyebabnya?
apakah saat ini intangible asset lebih lebih valuable daripada tangible asset? Aku kan aset berwujud sama aset berwujud. Kalau aset berwujud kan teman-teman pada tahu tuh, kayak tanah, bangunan, Saya Kak. tahu kan? Oh ya, boleh. Siapa? Heri. Rajin nih Heri. Jadi mengapa valuasi Gojek lebih besar dari Garuda? Karena analisis bisnis di era digital sudah berubah. Saat ini aset tak lagi tangible seperti yang dimiliki Garuda Indonesia. Good. Saya Kak. Dan Oke, ada lagi. aset intangible yang tak bisa diukur dan dicatat pada balance sheet akuntansi seperti yang dimiliki Gojek. Oke, good. Betul. Ada lagi? Saya Kak. Thank you, Heri. Dengan izin, Ya Kak. bisa? Boleh. Kalau saya pandanganku kenapa misalkan yang dibandingkan tadi value atau laba itu misalkan kayak Valuasi nilainya perusahaan. Jadi kalau misalnya kayak apa dia? Kayak Om di dekat secret. Kan ada apa namanya? Ada warungnya kan? Itu bisa ditaksir tuh berapa kira-kira nilainya tuh warungnya. Kalau misalnya saya investor ini mau beli tuh, dia mau jual warungnya, dia mau jual 10% nilai dari warungnya. Berapa sih saya dapatkan untuk 10%-nya, itu dia taksir dulu berapa sih totalannya dibagi 10%. Gitu. Nilai perusahaannya. Jadi nilai aset sedangkan ini Gojek tidak memiliki aset wujud tapi memiliki value yang tinggi, begitu Kak? Iya, betul. Kenapa tuh? Saya kira perbedaan dari pendapatannya atau seperti. Padahal Gojek itu masih rugi loh. Bukalapak itu terakhir saya lihat itu sebelum listing ya 2019 itu masih rugi sekitar 2 sekian triliun. Terus di 2020 itu udah menurun kerugiannya di 1,6 triliun. Kalau nggak salah, coba tolong dicek aja nanti ya. Tapi investor kemarin waktu listing tuh Bukalapak itu pada berebut waktu baru mau listing. Pada pesan semua saham. Dan awal-awal listing itu langsung naik sampai 25% sampai arah. Kenapa sih orang mau investasi di perusahaan rugi? Apa sih yang dinilai? Apa sih yang dilihat? Oh, gimana? Padahal rugi loh. Kalau misalnya pada umumnya kan ya nggak mau lah gue investasi pada perusahaan rugi. Ngapain coba kan? Gimana? Ada opini dari Kak? Betul sekali yang dibilang Heri tadi itu. Gimana Kak? Atau ada yang nggak terlalu paham sih, soalnya kalau Kak yang saya pahamin aset itu kan berwujud toh ya iya, aset ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ya, setahu kok yang tidak berwujud itu seperti gitu kan? hak cipta, kayak paten seperti itu. Terus saya bingung sih dengan value-nya yang masuk, kita bagaimana mengukur ini manfaat aset tak berwujud itu seperti apa. Soalnya saya belum paham bagaimana cara mengukurnya, apalagi untuk mendapatkan nilai kan pasti diukur. Itu saya mengukur berwujud tuh memberikan manfaat, saya masih belum dapat itu Kak, jadi saya susah memberikan pendapat. Jadi bebas aja berpendapat sih, kira-kira apa, out of the box aja. Mungkin karena Gojek itu beri kemudahan ke kita, jadi nilainya bagus, membantu masyarakat, halayak banyak, membuka lapangan kerja besar-besaran, mungkin bisa jadi. Nah, Eka semester berapa Eka? Sorry. Semester 7 Kak. Oh, udah mau lulus di. Ya, kalau saya tuh Kak melihat perusahaan Gojek itu dia memberikan media terhadap driver maupun siapa lagi, driver, pengemudi, dan yang istilahnya pelanggannya lah. Dia memberikan itu, Gojek kan perusahaan provider ya atau gimana? Iya, penyedia. Startup ya, yang tidak punya kantor kan? Punya. Yang bisa ada kantor. Yang karyawannya ada ya.
Iya deh. Ya, Kantor untuk ini aja ya. Maksudku untuk apa? Untuk proses bisnisnya aja. Tapi kan kalau misalnya itu semua tuh drivernya itu di luar kan, di luar dari kantor. Iya. Berapa? Karena untuk value perusahaan startup itu beda dengan perusahaan-perusahaan biasa. Perusahaan dan dulu. Kalau kita dulu kita lihat berapa asetnya dikurang utangnya. Itulah berapa valuasinya. Perusahaan kayak perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk startup atau misalnya perusahaan-perusahaan penyedia platform kayak Gojek, Bukalapak dan sebagainya itu kita lihat dari cash flow-nya dan juga dari itu nilai berapa akun sih, berapa pengguna si Gojek, berapa data kalau teman-teman download Gojek terus dulu kan berapa data sih yang itunya di dalam one day itu big data is very valuable. Nah, metodenya itu dia hitung cash flow-nya. Jadi prediction ke depan. Apalagi kalau misalnya Indonesia kita kan negara berpenduduk besar, 275 juta ya. Atau 200 berapa juta tuh dibilang Roma Irama. 270 juta tuh is a big market. Actually. Market besar buat kita. Nah, situ dilihat tuh. Nanti kalau misalnya untuk metode perhitungan next meeting lah kita coba. Jadi mereka tuh menghitungnya berdasarkan cash flow-nya. Nama metodenya tuh discounted cash flow valuation. Kalau misalnya yang perusahaan biasa, perusahaan yang lain itu yang umum ya, itu dia berdasarkan base asset valuation. Oke. Kita next slide aja ya. Nah, ini top the biggest company di tahun berapa tuh? 2021 sama tahun 2025. Ada yang kenal gak sama perusahaan-perusahaan itu? Yang di tahun 2005 itu Walmart, ExxonMobil, General Motors, Ford Motor itu lebih perusahaan manufaktur semua, produksi mobil. Sama Walmart perusahaan retail. General Electric juga perusahaan manufaktur, Chevron juga. Semua mayoritas itu perusahaan manufaktur di 2005 yang menjadi the biggest company di dunia. But at the end, di 2001 semua collapse. Kita lihat, the number one siapa? Apple. Jadi perusahaan paling valuasinya lebih gede itu di dunia itu Apple. Bahkan 2 kali berapa gitu berapa kali APBN Indonesia gitu nilainya. Itu 2,1 triliun US dollar. Bukan 2,1 triliun bukan 2,1 triliun rupiah ya. US dollar. Kalau dikali rupiah tuh enggak tahu berapa ininya, berapa nominalnya. Kedua itu Saudi Aramco itu masih existing. Ketiga itu Microsoft, Amazon. Keempat Amazon. Ini semua. Gimana? Apa pendapat teman-teman? Makan dijahit bisa. Halo? Ya. Halo Kak. Coba kita perusahaan itu dari 2005 berapa tahun ya berarti ya? 15 tahun, 16 tahun ya. Itu berubah tuh
top the biggest company di dunia tuh, dari perusahaan-perusahaan retail, perusahaan-perusahaan manufaktur kayak General Motor itu berubah Ya, jadi teknologi. teknologi. Itu menandakan bahwa sekarang emang era digital. Era digital. Sekarang kita melangkah di next slide. Next slide. Ini berubah ataupun harus berubah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana akuntif profesi di era teknologi nih? Kita kan sudah lihat tuh tadi macam-macam perubahan zaman, perkembangan teknologi dari artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau minta, ini Nur Hikmah Reshen. Saya mau minta opini teman-teman nih, bagaimana sih profesi akuntansi ke depannya di era teknologi? Apakah masih relevan nggak? Masih dibutuhkan nggak sama industri? Iya Kak, masih. Masih. Kenapa tuh? Kenapa Pak Hari? Karena akuntansi bisa Hah? kayak nak kasih balance bagaimana itu Kak Mas? Kita kasih balance. Ya, kalau nggak balance miring-miring gitu. Karena komputer tidak bisa menganalisa kan dah. Siap Kakak Iya Arvin. betul. Ya itu ku masuk. Assalamualaikum nih Kakak Arvin panutanku ini. Marena bisa itu roket. Jadi kenapa tadi Heri sama Kakak Arvin? Karena saya mewakili Jitawa ini. Karena komputer tidak bisa menganalisa. Oh, oke. Ada lagi nggak selain Kakak Armin yang Kalau saya tuh Kak, menurutku komputer bisa menganalisis dan juga profesi akuntansi itu juga terancam ya dengan teknologi. Karena pandangan ini kan contoh tadi kita berikan Google, kita salah ketik Google analisis bahwa yang Anda cari kemungkinan ini. Berarti dia bisa menganalisis kesalahan. Begitupun profesi akuntansi, dia juga akan terancam karena komputer bisa menganalisis. Saya kembalikan. good? Ada yang lain nggak? Yang lain selain Heri, Eka, ada yang lain nggak? Kita sering aja diskusi. Berarti menurut Eka Bisa jadi. Contoh lain juga, misal kita sering belanja Shopee, kalau yang kita searching itu baju-baju, pasti yang muncul tuh baju-baju, nggak mungkin otomotif. Itu salah satu analisis lah menurutku. Contoh kita nonton YouTube, historinya, itu pasti yang muncul di beranda tuh pasti relate sama yang kita searching. Ya, itu menurutku salah satu analisis sih. Iya, betul. Itu pandangan saya. Berarti fungsi analisis bisa lah, mesin lah ya. Bisa lah ya? Ya, bisa. Ada yang lain nggak? Kasih pendapat. Bagaimana sih accounting, profesi akuntansi itu ke depannya? Bisa nggak tergantikan oleh mesin? Bisa juga. Iya. Nggak tahu juga sih, bisa atau enggak. Makanya kita harus kita beropini aja. Iya. Yang lain ada nggak? Teman-teman. Gimana? Heri lagi nih mau utarin pendapat. Gimana Her? Pendapat apa itu Kak? Ini
bagaimana kita kan udah bahas tadi nih perkembangan zaman dari zaman apa? Zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala 150.000 tahun yang lalu tuh banyak shifting job kan dari zaman ke zaman. Nah, kita kan udah di era 4.0 kan, dan bakal OTW ke 5.0. Nah, bagaimana sih? Relevan nggak sih knowledge kita? Relevan nggak sih skill kita ke depan? Apa Kalau sih? saya bisa, Oke, silakan. kalau menurutku Ya. tentang profesi akuntan ke depannya mungkin ada pengaruhnya, cuman masih dibutuhkan di seorang akuntan, Kak, karena yang bisa membaca laporan keuangan itu kan harus kita yang bergelut di bidang akuntansi. Kalau mesin memang bisa mencatat transaksi, semua bisa sampai menghasilkan laporan keuangan. Cuman kalau untuk membaca laporan keuangan, menjelaskan arus kas di dalam sebuah perusahaan itu tetap butuh seorang akuntan. Untuk ini ya, untuk apa? Untuk adjustment-nya ya. Untuk adjustment ya. Ya, Pak. Nice, good. Ada yang lain nggak? Ada suara-suara yang baru nggak? Iya, harus. Jadi kalau sekarang itu metode learning itu kita just sekarang. Maksudnya just in time itu bagaimana? Jadi kita berdasarkan kebutuhan aja. Kita harus belajar A, B, C, D. Ketika kita butuh aja di Google itu udah ketemu jawabannya. Jadi ini semua ya di era sebagai anak muda ya. Anak muda di era sekarang ini supply dari informasi itu melimpah. Beda kayak orang kan harus nyari buku dan sebagainya. Kita udah metode learning kita udah sangat-sangat dipermudah. Bahkan ya kayak sekarang kan jarak udah tidak memisahkan lagi untuk kita sharing gini kan. Kalau dulu ya kalau misalnya saya kayak di luar kota, kayak bukan di Makassar, harus ke Makassar dulu untuk bisa sharing-sharing sama teman, harus ke Sekret dulu. Ini kan impact dari teknologi juga. Jadi teknologi sebenarnya is very helpful untuk kita semua. Nah, tergantung kita bagaimana menyikapi teknologi tersebut. Kita harus bersahabat, kita harus kenal, harus akrab, harus mesra dengan teknologi, gitu. Jadi betul sih, bisa kemungkinan bisa, tapi kita nggak tahu. Kalau teman-teman kalau pendapat sih, profesi akuntansi masih ada ke depannya. Kalau saya ini disclaimer opini saya ya, ke depannya, tapi mungkin fungsinya lebih berbeda. Kalau misalnya sekarang kita kan harus harus bisa menginput data dari transaksi kan, sehingga jadi buku besar, kemudian jadi jadi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan apa lagi neraca begitu. Nah, kalau misalnya udah nonton kan tadi yang Society 5.0, kita lihat kan tadi kan si ceweknya itu pergi belanja di Alfamart, langsung Scan barcode. Iya, langsung scan barcode, track, langsung ke record, langsung ke jurnal nggak itu? Masuk. Secara kunti masuk ke jurnal nggak? Harus kan? Berarti ada penjualan kan? Sekarang kan udah nggak harus cash lagi kan? Udah cashless society kan? Rata-rata kan kita kan udah pakai Elvo. Kalau misalnya kita belanja di Indomaret ataupun di penyedia-penyedia lain, kita udah pakai uang di cashless kan? Nggak pakai cash lagi. Jadi tinggal scan. Ada yang pernah ini nggak ke tokonya, store-nya JDID? Nah, kalau di sini di Jakarta ada store-nya JDID. Jadi kalau misalnya kita ke tokonya JDID itu nggak ada kasir. Jadi kita tinggal scan aja OVO atau misalnya kartu kredit,
itu udah langsung ambil barang, scan, udah keluar. Gak ada kasir. Sama kayak di store-nya, coba nanti nonton di YouTube itu bagaimana sih Amazon itu kayak gitu juga penerapannya di sana di US. Udah nggak ada kasir lagi. Jadi tinggal datang, nge-scan, udah. Nah, secara akuntansi itu udah otomatis tercatat aja. Terjurnal aja penjualannya. Nanti tinggal diintegrate ke algoritmanya untuk masuk ke laporan keuangannya. Nah, di mana kita? Baik, aku tanya Kak, mau bertanya. Ya, gimana? Kan tadi kita berbicara tentang teknologi, bagaimana teknologi itu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan, Yes. Menggantikan peran-peran manusia dengan mesin, fungsinya pun juga berubah. Terus kan cara juga tadi tentang manfaat dari teknologi. Terus yang pertanyakan sekarang resikonya lah atau efek terhadap dampak lain dari positif, maksudnya resiko dari kemajuan teknologi. Resiko. Kan, dari kemajuan teknologi kan setiap pasti punya resiko nih Kak. Bagaimana sih dampak teknologi terhadap kan perusahaan yang bisa memakai teknologi kan pasti perusahaan besar. Terus bagaimana ini dampak terhadap masyarakat yang tidak bisa mengakses teknologi, hanya bisa misalkan usaha-usaha kecilnya. Terus misalkan dia di PHK lah dari perusahaannya karena di mesin. Terus dia membuka usaha kecil juga yang dianggap mungkin tidak mengikuti perubahan zaman. Ya, bagaimana terhadap masyarakat lah yang dibilang tidak mampu mengikuti ini. Kurang melek teknologi lah ya. Ya. Ada tadi quote yang sebelumnya berubah atau punah. Jadi we have to adapt. Kita harus adaptif dengan perubahan zaman. Kita harus, makanya kenapa saya tertarik untuk angkat ini, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua teman-teman untuk aware terhadap teknologi. Harus bersahabat dengan teknologi. Kita harus bisa mempunyai skill di situ. Jadi kita basic keilmuan kita akuntansi, tapi kita harus bisa bagaimana untuk mengimplementasikan, menggabungkannya dengan teknologi. Kalau saya bisa share di tempat kerja saya disuruh untuk udah beberapa sih ngerjain proyek-proyek, dan proyek-proyek itu lebih ke otomasi. Nantilah di next slide kita lanjut dulu aja ya. By the way, ini sampai jam berapa ya biar saya sesuaiin waktu, Bu moderator? Biar saya sesuaiin waktunya. 4:30. Jam Makassar, Kak. 17:45 sebelum maghrib lah ya di sana ya. Oke. Tolong ingetin aja ya, takutnya keasikan ngobrol jadi kelewat waktunya ya. Oke, kita next slide ya. Nih, ini fakta dari OECD. OECD mengatakan hampir 14% OECD itu Operation Economy Organization Economy Corporation Development. Itu menyatakan bahwa 14% pekerjaan di negara-negara yang terdaftar di OECD itu kemungkinan besar akan terotomasi, dan 32% dari setengahnya itu pasti bakal terotomasi. Ini survei dari OECD. Jadi bakal terotomasi. Nah, next. Ini fakta lagi dari McKinsey. Kata McKinsey itu 50% dari work activity secara teknikal otomasi akan beradaptasi dengan teknologi. 6 dari 10 pekerjaan dari 30%-nya itu aktivitasnya bisa diotomasi. Ini fakta dari research dari McKinsey & Company. Jadi McKinsey ini salah satu perusahaan konsultan terbesar di dunia. Lanjut ya.
Nah, ini lagi. Coba silakan dibaca dah. Paling cepatnya itu 15% dari total pekerjaan yang ada di dunia. Kalau paling lambatnya, paling middle point-nya itu 15% dari total pekerjaan itu bakal diotomasi. Dari 400 juta pekerjaan. Kalau kita simulasikan pertengahannya, sedang-sedang aja ininya kecepatan perubahannya. Nah, kalau misalnya cepat, ya kita lihat kan pandemi sekarang kita dipaksa untuk bisa adaptif dengan teknologi. Seperti sekarang kita lakukan. Sebelum pandemi, sering nggak kita kayak gini? Masih ada nggak kita pakai Zoom nggak? Enggak kan? Tapi dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa. Saya, teman-teman, banyak teman-teman saya yang kerja di startup itu, dia nggak kerja ke kantor lagi, udah 2 tahun. Nggak ke kantor. Di rumah aja. Jadi nggak ada lagi yang ke kantor, pagi, bangun pagi, malam. Selama you bisa selesai kerjamu, nggak ada masalah. Jadi teman saya tuh, beberapa teman saya yang kerja di startup itu, mulai dari awal pandemi itu kerja di rumah. Udah 2 tahun. Kan gaji nggak ada kepotong kok. Dan kalau dilihat dari segi efektivitas, bukan efektivitas kualitas pekerjaan itu nggak ada berubah. Cuman tempatnya aja yang beda, tetap ngerjain dan fleksibel waktu. Kalau di kantor kita harus datang jam 8, pulang jam 5, begitu seterusnya. Tapi kalau misalnya gitu, ya selagi pekerjaan lu beres, lu mau kerjain jam berapa, it's okay, never mind. Gitu. Jadi one day bakal bisa kayak gitu. Because of pandemi ini memaksa kita untuk adaptif dengan teknologi. Jadi kalau di tempat saya itu udah mulai. Jadi karena aturan-aturan pemerintah yang mengharuskan sekian persen aja di kantor, kita dipaksa untuk bisa. Jadi sistem-sistem yang existing di kantor itu mulai di upgrade supaya bisa memungkinkan akses dari rumah. Yang sebelum itu masih melalui LAN. Jadi diberikan akses dengan catatan security dan transaksinya tetap terjaga. Jadi itu PR dari perusahaan itu untuk menjaga keamanan datanya aja. Gitu. Next, apalagi nih next? Udah. Nih, ini survei dari World Economic Forum, teman-teman. Bisa silakan dilihat pekerjaan apa aja sih yang akan meningkat, increase demand di tahun 2020 kalau nggak salah nih, 2030. Nah, yang pertama itu data analis yang seperti saya bilang di awal kan, data scientist itu sangat dibutuhkan. Artificial and machine learning specialist, big data specialist, digital marketing. Teman-teman kalau ada yang suka digital marketing, it's very interesting. Ini proses automation spesialis yang dibutuhkan ya. Jadi semua berhubungan dengan teknologi. Nah, yang paling menurun permintaannya itu yang pertama data entry clerks. Data entry clerks itu kayak kasir gitu, nge-input satu-satu administratif dan eksekutif sekretaris. Akunting itu ada akunting ketiga, akunting, bookkeeping, payroll, akuntansi, and auditors. Ini bukan saya yang bilang ya, World Economic Forum yang melakukan research. Silakan dibaca tuh. Akunting ketiga ya, keempat. Kalau saya menilai sih, jadi ini teknologi ini positifnya itu pekerjaan yang bisa otomasi, yang sifatnya repetitif, sifatnya berulang tiap hari, dan loadnya banyak itu bisa kita kasih robot aja buat ngerjain. Nah, karena pekerjaan yang seperti itu kita nggak kerjain lagi, jadi adding value-nya dari pekerjaan kita tuh lebih meningkat nilainya. Jadi bukan semata buat menginput. Jadi kita lebih analytical skill, data analysis. Jadi kita lebih analytics. Nah, seperti yang dibahas tadi, nah akunting bisa jadi nanti
berubah fungsinya. Bukan seperti yang kita lihat sekarang, kita harus menginput transaksi A, bikin jurnal, bikin buku besar dan lain sebagainya. Tapi kita lebih analytical skill-nya, lebih ke judgment-nya. Berdasarkan data ini, data yang dihasilkan dari mesin yang harus lakukan ke depannya. Corporate planning kita bagaimana ke depannya berdasarkan data. Yang ngerti kan siapa? Akuntan kan? Yang ngerti semua data-data itu. Nggak mungkin orang teknik yang ngerti data-data itu. Itu poin yang kita punya. Jadi kalau saran saya sih untuk saya dan kita semua itu, kita lebih mempertajam lagi analytical skill kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kayak kita hubungkan lagi, kalau misalnya kayak manajemen akuntan, untuk membeli barang, misal di perusahaan manufaktur, untuk membeli barang ataupun menyewa barang, itu perlu pertimbangan, perlu perhitungan untuk mengetahui yang mana sih biayanya lebih rendah. Tahu kita beli barang 2 tahun kemudian barang mesinnya itu udah nggak update lagi, udah ada mesin yang lebih cepat, kita kalah dong dengan pesaing. Gitu. Nah, untuk analisa itu metode-metode apa yang kita gunakan? Metode-metode akuntansi dong. Nah, jadi kita bekerja. Nah, ini poinnya ya. Jadi kita bekerja sama dengan robot. Teman-teman, kita bekerja sama dengan robot. Jadi robot bukan is not our enemy, is our friend. Jadi teman kita, robot adalah teman kita. Kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Hello, accounting nowadays. Nah, penting saat ini. Nah, ini saya mau share mengenai aktivitas saya di pekerjaan ya. Ini saya mau share di sini, ada juga kalau misalnya mau di scan di ini ada robotik yang diciptakan oleh Rusia kalau nggak salah. Dia bentuknya humanoid, jadi bisa melakukan seperti kayak manusia. Nah, sekarang kita mau bahas robotic process automation. Nah, yang disingkat biasanya RPA. Ini tren di akhir-akhir ini di kalangan corporate. Jadi di kantor, di tempat saya ini udah menerapkan robotic process automation. Jadi proses yang repetitif, berulang, lotnya banyak. Misal nih ambilin data dari A ke B, terus atau misalnya contoh rendah rekonsiliasi kan kita menyesuaikan antara dua data kan. Nah, itu robot aja yang kerjain. Jadi robot yang ngambilin, ngeselesaiin, match enggak. Robot yang ini. Jadi proyek saya berkaitan dengan robotic process automation. Jadi pekerjaan yang kayak rekonsiliasi, pekerjaan misalnya kalau misalnya di pajak itu distribusi dipotong, itu saya pakai robot. Jadi robot yang narikin datanya. Jadi kalau misalnya ada vendor yang minta bukti potong untuk PPh ya, untuk PPh kita nggak perlu lagi untuk ngambilin data dari DJP atau dari ada vendor yang namanya PPT Mitra, nggak perlu lagi. Yang ngambilin datanya itu untuk kirimin ke vendornya itu robot. Jadi robot yang ngelakuin. Kita nggak ngelakuin anymore. Oke? Itu poinnya ya. Next. Nah, di RPA itu macam-macam tools ya. Ini toolsnya semua, Blueprint, Inflectra, Repis, UiPath, Automation Anywhere, dan lain sebagainya. Ini macam-macam toolsnya. Bisa teman-teman teman-teman coba kepoin dah. Apa sih ini semua bisa di. Nah, ini kalau di tempat saya itu kita pakai UiPath toolsnya. Jadi pekerjaan apapun itu nggak harus akunting. Pekerjaan yang berulang dari memindahin data ke A ke B ke C atau input data. Kalau input data itu kan udah otomatis tuh. Misalnya ada transaksi penjualan, misalnya kalau di banking industry itu ada kredit gitu. Nah, datanya itu kita kan rekon tuh. Kita rekon sesuai enggak? Nah, yang lakuin tuh robot. Jadi robot yang ngetarikin data dari satu A ke B. Jadi kita nggak ngelakuin rekonsiliasi lagi ya. Tapi hasil dari robot itu kita harus cek ya. Belum tentu itu bisa fully benar. Nah, ini teman-teman pasti udah, kalau misalnya yang udah kerja pasti udah familiar ya dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Ini salah satu aplikasi yang
apa ya, bukan aplikasi ya software lah, software yang mewadahi semua transaksi di perusahaan, entah keuangan, penjualan, CRM itu udah terdetek semua di satu perusahaan. Jadi kalau misalnya ada penjualan langsung ke detect. Jadi kalau misalnya ada pemberian jasa langsung ke detect. Pembayaran gaji langsung ke detect, masuk semua. Jadi robot sistem yang memproses semua data, nanti kita tinggal tarik datanya, tinggal tarik analisa kita di situ, kita analisa apakah udah benar sesuai nggak datanya yang dihasilkan oleh robot. Kita masih ada fungsi analisa ya. Yang poin yang penting kita harus garis bawahi untuk sebagai seorang akuntan itu, we have to bisa menganalisa lah. Lanjut lagi, kembali ini. Nah ini what exactly the accountant function. Nah ini yang saya mau poin sih. Yang kita pelajari kan kita itu harus menginput data, tapi ini bukan berarti kita nggak harus pelajarin itu ya. Kita harus pelajarin dulu karena kalau kita nggak bisa bakal tahu kalau misalnya kita nggak paham. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dari robot itu kita nggak bisa detect kalau misalnya kita nggak tahu manual prosesnya kayak gimana. Kita harus kita udah tahu dari basic knowledge-nya kayak gimana. Jadi kayak data entry gitu, itu kan udah bisa robot tuh, teman-teman. Udah bisa robot tuh. Nah, jadi fungsi kita analisa aja ya. Jadi tapi kita tetap harus belajar ya. Belajar akuntansi. Ini bukan berarti kita akuntansi nggak penting lagi, kita harus, karena itu expertise kita. Tapi poin pentingnya itu kita selain punya skill akuntansi yang bisa kita jual ketika kita lulus, apa sih? Selain akuntansi kita harus punya skill yang lain. Misal teman-teman bisa apa namanya? Bisa mengoperasikan teknologi ya, minimal Excel masih dibutuhkan ya, masih pakai lah ya. Ya karena awal-awal saya sedikit cerita, waktu awal-awal masuk ke saya nggak ngerti Excel juga guys. Nggak ngerti Excel juga, even Excel saya nggak ngerti ya, mungkin karena basically kurang belajar ngoperasin dulu. Jadi banyak sih yang kita harus pelajari. Pertama itu kita harus critical thinking. Jadi perusahaan nge-hire kita itu kalau misalnya kita punya idea, kita mau hire kita gede itu bukan karena kita bisa melakukan itu aja, tapi kita bisa ngeluar ide pengembangan, development bagi perusahaan. Seperti saya contohnya, saya dituntut untuk melakukan terus pengembangan nah sebelum saya melakukan pengembangan, saya harus pahami dulu prosesnya dari A sampai Z itu. Oh ternyata bottleneck-nya di mana, yang kurang efisien di mana. Nah itu nanti kita pikir jalan keluarnya apa sih, jalan keluarnya kenapa sih bisa terjadi ini. Nah itu baru kita pikir, oh ternyata ini bisa diotomasi lewat robot, oh ini bisa dibuatin aplikasi biar lebih mudah. Kita lagi, that's the point. Jadi creative thinking sangat dibutuhkan teman-teman. Kalau creative thinking, analytical thinking, ini silakan dicatat. Penting. Creative thinking yang dibutuhkan, analytical thinking, problem solving. Nggak hanya kerja, tapi nge-solve problem yang ada untuk lebih ke efisiensi. Nah, itulah yang dibutuhkan perusahaan. Gitu. Lanjut. Kak mau bertanya. Oh, oke, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sorry saya menunggu. Ya, silakan lanjut. Maaf Kak, saat ini kan saya mahasiswa baru di kampus Tiambongan Makassar, sana Besar. Mantap nih Heri. Jadi otomatis kan belum tahu secara mendalam tentang akuntansi. Terus pertanyaan saya begini Kak, mengapa di era saat ini akuntansi itu sangat dibutuhkan di transformasi digital? Terima kasih. Itu Kak. Pertanyaan apa? Transformasi digital. Jadi pertanyaan saya yaitu mengapa di era saat ini akuntansi itu sangat dibutuhkan di transformasi digital? Oke. Terima kasih. Untuk sangat dibutuhkan, kalau berdasarkan data dari tadi itu one day bakal decreasing ya. Permintaannya akan menurun sih kalau misalnya. Nah, tapi makanya poin saya itu selain kita belajar akuntansi, saya juga belajar akuntansi juga. Saya lanjut
kuliahnya akunting juga. Akunting masih lanjut. Tapi poin yang saya ingin pelajari lebih dalam sih lebih ke analisanya sih. Kita harus menganalisa karena basicnya tuh kita kalau kita belajar akuntansi teman-teman, kita tahu proses perusahaan dari A sampai Z. Ini penjualan apa? Ini pembayaran apa? Jadi kita seakan-akan kita tuh menjalankan bisnis. Transaksi semua itu kita tahu, hulu ke hilirnya, sampai laporan keuangan. Jadi basic ilmu akuntansi itu penting sih, apalagi untuk memulai bisnis ya. Terus belajar. Tinggal dipermantap aja kalau misalnya ada teman-teman mau coba untuk bisnis, permantap aja kayak digital marketing, bisa analisa data, bisa data analytics. AI kayaknya kemarin tuh ada pelatihan dan tes juga tuh. Dapat sertifikasi juga, certified data analytics. Belajar akuntansi itu penting, sorry. Belajar akuntansi itu penting. Karena kita nggak bisa melakukan analisa kalau kita nggak ada basic knowledge. Harus. Gimana kalau kita mau analisa, kita nggak tahu ini aset ini. Ini apa namanya? Ini utang apa ya? Kenapa sih harus utang? Kita nggak bisa tahu kalau misalnya kita nggak punya basic knowledge. Nah, kita harus latih insting intuitif, itu penting karena manusia poin pentingnya itu ialah sense of apa ya, interaksi begini, sense of emosinya ada, itu masih human banget sih, dan nggak bakal robot, masih belum bisa untuk itu. Untuk apa lagi blank saya. Gitu. Jadi belajar akuntansi itu penting, tapi kita harus juga mengupgrade skill-skill lainnya. Yang seperti saya bilang, kita harus belajar analytical thinking, problem solving, dan pasti kalau kita belajar di organisasi, kita diajarin itu untuk analisa thinking masalah, kita dihadapin masalah, kita dihadapin suatu problem, bagaimana sih kita menyelesaikannya. Itu salah satu contoh konkret yang kita bisa praktis buat kedepannya sih. Jadi masuk itu penting saya sih. Itu kita belajar problem solving banget sih. Teamwork juga penting. Gitu. Tapi kita akuntansi nggak boleh kita indahkan. Kita harus pelajari dalam juga. Nah, tapi kita nggak boleh ini ya, kayak kacamata kuda. Ngerti nggak? Maksud saya kacamata kuda, kita cuman basic saya akuntansi aja, saya nggak mau belajar A, saya nggak mau belajar B, karena expertise saya di sana. Ya, expertise itu penting, tapi zaman saat ini generalis juga dibutuhkan. Kita harus general juga supaya kita bisa value kita bisa tinggi, itu poinnya. Lanjut ya Heri ya, terjawab. Oh ya Kak, bisa terjawab, terima kasih. Oke, thank you Heri. Nah, ini poinnya ya dari kita bahas. Sebagai akuntan, apa sih yang harus kita siapkan untuk perubahan? Nah, saya mengutip dari Alvin Tower, kata orang yang buta akan literasi di abad 21 itu ialah bukan orang yang nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis, tapi tidak bisa belajar, menanggalkan pelajaran, dan belajar lagi. Learn, unlearn, dan relearn. Nah, learn itu apa? Seperti ini, belajar akuntansi. Kita harus belajar karena kita punya expertise di akuntansi. Unlearn, kita harus seperti zaman tadi, ketika bertani itu udah nggak relevan lagi dengan zaman karena ditemukannya mesin uap. Para petani ini harus melepaskan kemampuan skill setnya sebagai petani. Misal bercocok tanam, dia harus adaptif untuk bisa mengoperasikan mesin-mesin yang dijalankan melalui mesin uap. Kita nggak, makanya poin yang saya tekankan itu, kita nggak boleh pakai kacamata kuda. Jadi kita harus dan kalian kita ilmu apa sih, karena ilmu itu very dinamik ya. Sangat-sangat cepat perubahannya. Jadi apalagi teknologi. Jadi kita harus melihat kiri kanan kita, apa sih yang lagi terjadi, dan kita harus bisa belajar dari itu. Nah, pertama itu yang terakhir itu kita relearn.
relearn itu kita belajar lagi. Kita harus mau belajar lagi. Kalau belajar akuntansi kan itu udah keharusan kita kan sebagai mahasiswa akuntansi. Ntar kita ditanyain mengenai akuntansi kita nggak bisa jawab. Jadi itu udah harga mati lah kita pelajari. Tapi untuk belajar lagi, misal kita belajar ngedesain, belajar bagaimana sih digital marketing, bagaimana sih untuk develop suatu project. Nah, kalau bisa di HMJ kita kan banyak project-project tuh. Nah, kita bisa belajar untuk menjalankan proyek itu di situ. Itu salah satu wadah juga ya, Ferry, untuk kita belajar problem solving, teamwork, dan proyek tools untuk kita analytical thinking. Oke, saya rasa ini yang terakhir sih. Bagaimana Ibu moderator, apakah masih ada waktu? Kalau misalnya ada waktu, boleh deh ada yang bertanya lagi, satu atau dua orang. Saya boleh bertanya? Oh, Pak Armin. Bosku ini masalahnya. Ampun gak saya kalau Pak Armin mau tanya. Tidak, mungkin di sini kan kita sharing diskusi. Siap Bapak Armin. Ada beberapa mungkin yang saya tidak tahu dan mungkin Kakanda tahu. Itu yang mau saya tanyakan. Siap. Saya tidak mengikuti dari awal tadi. Cuman kalau saya ambil kesimpulan sampai sekarang ini, materi yang dibawakan ini sangat menarik. Menariknya kenapa? Karena kita bandingkan dengan teknologi yang ada saat ini di era 4.0 atau sudah memasuki 5.0 ya, 5.0 ya. Nah, kalau saya simpulkan dari awal sampai akhir yang saya pahami itu berarti profesi akuntan atau kami ini yang jurusan akuntansi akan tergantikan akan tergantikan nantinya oleh mesin atau oleh walaupun mungkin tidak full ya, tidak full tergantikan begitu ya. Kalau dari kesimpulan yang tadi, atau mungkin bisa dikoreksi apabila kesimpulan saya ini salah begitu. Betul Pak Armin. Iya. Baik, kalau misalnya teknologi akuntansi akan tergantikan dengan teknologi, SDM akan tergantikan sebagian dengan teknologi. SDM akuntansi yang seperti apa yang akan tergantikan oleh teknologi, karena sepemahaman saya dari mulai awal saya belajar akuntansi, akuntansi ini adalah pencatatan, sistem pencatatan, di mana pencatatan itu akan dilaksanakan oleh SDM yang kita ini yang jurusan akuntansi, mungkin yang akan mencatat laporan keuangannya sampai selesai. Adapun mungkin kalau dibantu dengan teknologi, mungkin dari dulu sebelum kita masuk di era 5.0, kita sudah dibantu teknologi, walaupun mungkin tidak secanggih sekarang ya, yang sudah ada tools-tools seperti Zahir dan lain-lain, yang aplikasi-aplikasi itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, SDM yang seperti apa yang akan tergantikan oleh teknologi nantinya? Itu mungkin. Terima kasih, pemateri. Terima kasih juga Pak Armin. Beliau ini panutan saya ini, beliau. Jadi Pak Armin seangkatan sama saya, sama-sama di Kadep dulu di HMJ ya. Iya, kalau misalnya ya seperti based on research dari McKinsey kan, yang seperti kita lihat tadi kan. Penting itu top 3 ya. Top 3 salah satu profesi yang bakal menurun permintaannya, research by McKinsey. Itu research pasti ya, McKinsey punya alasan lah kenapa akuntansi itu jadi salah satu profesi yang bakal menurun permintaannya di 2030. Nah, seperti yang kita lihat, saya ambil contoh aja. Untuk kalau misalnya kayak yang di video tadi, kan kita fungsi pencatatan nih, kita menjurnal kan. Ada fungsi menjurnal kan kita.
Fungsi marginal itu bisa kita gantikan lewat mesin. Contoh kalau misalnya di Indomaret berapa sih transaksi se-Indomaret se-Indonesia, berapa juta transaksi? Bisa nggak sih accounting untuk ngelakuin itu semua, ngecatat semua satu-satu? Misal ada 2 juta transaksi per hari, mampu nggak sih kita? SDM kita mumpuni nggak sih? Ntar ujung-ujung tipes lagi kita buat ngecatat. Nah, makanya kita dibantu oleh teknologi. Seperti yang lihat tadi kan. Jadi nomor itu tinggal scan, track, catat tuh langsung ke jurnal. Jadi event itu 1 juta transaksi, 2 juta transaksi, itu nggak ada masalah, karena udah otomatis, ke jurnal otomatis. Nah, kalau pertanyaannya fungsi apa sih yang tidak tergantikan oleh mesin? Ya, kalau saya berasumsi sih, fungsi itu fungsi lebih ke intuitif. Karena mesin nggak punya intuisi untuk decision making. Fungsi intuitifnya Bapak Armin, kalau menurut saya ya, kalau saya ditanya, fungsi intuitif itu ya kita dapat intuisi itu berdasarkan dari pengalaman dan basic knowledge kita. Makanya saya tekankan kepada teman-teman tadi, kita harus perdalam juga akuntansi, karena itulah yang mendukung kita untuk meningkatkan intuisi kita. Karena kalau misalnya kita nggak punya basic knowledge, kita nggak bisa menggunakan intuitif kita, karena intuitif itu berdasarkan based on experience, pengalaman kita dan basic knowledge 2 poin tuh. Experience, pengalaman, dan knowledge. Itulah yang menjadi intuitif kita. Kayak Warren Buffett. Warren Buffett itu kenapa bisa sahamnya naik-naik terus? Karena dia memprediksi. Memprediksi itu bukan hanya sebatas by data aja, tapi ada faktor intuitif juga. Karena pengalamannya sudah panjang, sudah tahu asam garamnya lah. Gitu kalau menurut saya, Bapak Armin. Iya, mungkin dari penjelasan pemateri tadi, saya mungkin dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan akuntansi ini bukan digantikan sepenuhnya, tapi digantikan ya fungsi, bukan SDM-nya. Fungsinya bukan SDM-nya. Jadi kedepannya mungkin peluang-peluang teman-teman kita yang ada sekarang yang ikut juga, mungkin yang belum yang sementara jenjang pendidikan dan belum kerja, mungkin peluangnya itu masih besar di perusahaan, karena kan yang digantikan bukan SDM tapi fungsi. Secara fungsi itu dikurangi, berarti pekerjaan akuntansi itu lebih diringankan ceritanya. Iya, betul. Jadi kita harus bersahabat dengan teknologi. Jadi ya, terima kasih saudara. Terima kasih juga Pak Armin. Bagaimana Ibu moderator, apakah waktunya udah habis? Iya, selanjutnya. Sudah habis ya? Baik. Halo? Iya, Kak. Udah habis ya? Iya, Kak. Oh iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya, ini kehormatan banget sih buat saya bisa sharing sama teman-teman. Semoga bisa memberi manfaat sih, sharing pengalaman dari saya. Semoga kita bisa lebih maju lagi. Ya. Oh ya, selanjut manggil Kak. Gimana? Lanjutkan manggil tanya kita mau bilang. Oh iya. Oke. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya alihkan kembali ke terima kasih. Kak, boleh kita closing statement dulu? Oh, iya, sudah minta tadi, Dek. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih pula kepada Bapak Tira atas ilmunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.